Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kita waktu kita berhenti makan sebentar? Ini bukan cuma soal nahan lapar loh. Ternyata ada semacam saklar biologis yang bisa kita klik. Dan saat itu juga, cara kerja tubuh kita total berubah. Hari ini kita mau coba telusuri fenomena keren ini, namanya peralihan metabolik atau Hmm, metabolic switch. ya, ya, ya. Dan ini bukan sekedar ngomongin biologi ya. Ini tentang bagaimana fleksibilitas di tingkat sel itu bisa jadi cermin buat fleksibilitas kehendak kita. Beneran nyambung kan jadinya? Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Kalau kondisi normal kan, habis makan, energi kita itu datangnya dari glukosa. Gula darah lah gampangnya. Iya, Terus kalau ada sisa, disimpan jadi glikogen di hati sama otot. Anggap aja ini power bank instan kita, gitu kan? persis itu analogi yang pas menurutku. Nah, titik picunya itu terjadi setelah kira-kira sekitar 8 sampai 12 jam tubuh kita nggak ada asupan makanan. Cadangan di power bank tadi mulai menipis. Oke, Terus kadar hormon insulin juga turun drastis. Nah, di momen inilah tubuh kita neken tombol peralihan itu. tapi seringnya kan kita merasa panik ya kalau lewat jam makan. Rasanya langsung lemes, susah fokus, kayak ya mode darurat gitu. Ya, 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 wajar. Karena kita udah biasa ngasih kiriman glukosa tiap beberapa jam kan. Jadi tubuh kita nagih terus. Tapi yang terjadi di belakang layar itu sebetulnya sebuah proses yang sangat cerdas. Tubuh kita itu nggak panik loh. Dia cuma apa ya? Membuka gudang cadangannya, gudang yang jauh lebih besar, yaitu lemak. Lemak, oke. Prosesnya namanya lipolisis. Trigliserida dipecah. Tunggu. Jadi lemak ini diubah jadi apa? Soalnya setahu saya otak kita itu boros banget sama glukosa. Apa otak bisa pakai lemak juga? Nah, pertanyaan bagus banget. Jadi lemak itu dipecah jadi asam lemak, terus di hati diolah lagi. Jadi sesuatu yang namanya badan keton. Keton, oke. Dan disinilah bagian ajaibnya. Otak kita itu ternyata bisa beradaptasi dengan sangat baik. Dia belajar pakai keton sebagai sumber energi alternatif dan ini sumber energi yang sangat bersih dan stabil. Makanya banyak yang bilang justru lebih jernih, lebih fokus pas otaknya jalan pakai mode keton ini. Nggak ada lagi naik turun gula darah gitu. Fleksibilitas, saya suka banget kata itu. Karena itu berarti ada pilihan kan? Tubuh kita punya pilihan sumber energi. Ini jadi bikin saya mikir, gimana dengan pilihan-pilihan kita di luar biologi? Disinilah kita mulai beralih dari sekedar, peta biologis ke perjalanan batinnya, perjalanan rohaninya. Sains menunjukkan kalau tubuh kita itu dirancang untuk, enggak sekedar bergantung sama pasokan energi dari luar yang terus-terusan. Ada sistem cadangan yang sangat kuat di dalam. Ini kayak melatih diri buat bedain mana lapar beneran sama yang cuma lapar mata atau kebiasaan jam makan aja. Saya ingat banget dulu pas awal-awal coba puasa, rasanya alarm di perut bunyi terus. Ternyata setelah beberapa kali baru sadar, oh ini bukan lapar, ini cuma kebosanan yang minta diisi. Anda belajar kenal sinyalnya. Nah, analoginya bisa kita tarik lebih dalam lagi. Kalau tubuh aja punya rencana B metabolik yang seefisien ini, pertanyaannya kemudian, apa kita udah membangun rencana B buat kehendak kita? Atau kita justru masih panik tiap kali pasokan glukosa, misalnya kenyamanan, hiburan instan, atau validasi itu terputus? Wah, dalam banget itu pertanyaannya. Jadi ini transformasi dari sekedar tahu ya, tahu fakta soal keton dan glikogen menjadi ilmu, di mana pemahaman itu meresap dan mengubah cara kita bertindak. Betul. Tujuannya biar kita bisa jadi panglima buat diri sendiri, bisa milih bukan karena dorongan sesaat, tapi karena kita benar-benar tahu apa yang terbaik. Dan latihan memilih respons, alih-alih cuma bereaksi, itulah inti dari pengendalian diri. Oke, jadi kalau kita simpulkan, puasa itu intinya latihan melepaskan ketergantungan. Secara biologis, kita melatih fleksibilitas metabolik. Iya betul, dan secara ruhaniah
Kita melatih fleksibilitas kehendak kita. Tepat sekali, dan tujuan akhirnya dalam konteks lebih luas adalah sebuah kondisi yang bisa kita sebut sebagai takwa. Ini bukan cuma nahan lapar ya, tapi sebuah kesadaran penuh di mana kita sadar apa yang kita konsumsi, baik makanan, informasi, maupun emosi, dan memilihnya berdasarkan kebijaksanaan, bukan sekedar keinginan nafsu belaka. Kematangan diri ya. Sebuah kematangan di mana tindakan kita didasari oleh tujuan yang lebih tinggi,